ngobrol di sini menghijaukan dunia tanpa sarang. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari off, maka The Brondol mengudara lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu pupuk yang mengkhianati namanya mengkhianati kandungannya. Karena memang di dalam harga TBS yang cukup bagus pada beberapa hari-hari ini, dan di satu sisi adalah harga pupuk yang semakin melambung tinggi, maka salah satu hal yang paling meresahkan bagi kita adalah munculnya pupuk-pupuk yang beredar di masyarakat. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brondol sekali lagi ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kita membeli pupuk itu bukan membeli namanya. Karena membeli namanya bisa saja namanya mengkhianati kandungannya. Sehingga para planter dan para petani semuanya, karena menggunakan pupuk untuk kelapa sawit kita dalam jumlah yang cukup banyak, maka harus kita pahamkan dulu kadarnya, kandungannya apa, kadarnya berapa. Karena salah satu pupuk yang tadi di video tampil di depan adalah namanya adalah TSP36. Ketika namanya TSP36, yang di dalam pikiran kita adalah triple super fosfat. Triple super fosfat yang umumnya kadarnya 46%, kok ini 36%. Mesti berpikir bahwa ini adalah triple super fosfat atau pupuk fosfat pupuk yang mengandung fosfat atau P2O5 dengan kadar 36%. Ini yang harus kita pahamkan. Ternyata di atas kemasannya juga terdapat sebuah tulisan bahwa ini adalah pembenah tanah. Loh, kok pupuk fosfat pembenah tanah? Ternyata setelah kita cross check kandungannya adalah wah, ini yang sangat tidak standar di dalam kemasan pupuk itu, tidak memiliki standar. Salah satunya adalah yang isinya adalah seperti ini nih. Ada KTK, kok isinya malah zeolit, kadar air dan kehalusan. Ini sangat tidak standar di dalam pemupukan ya, di dalam label pemupukan yang biasanya ada kadar masa edar dan sebagainya, kadarnya berapa. Misalnya kalau kehalusan itu bukan pakai persen, namun 96,35% ini lolos berapa mes. Ini yang harus kita pahamkan. Jadi kita akan bahas mengenai TSP36, mengenai pembenah tanah ini. Karena memang di dalam mekanisme pupuk yang kita mau beli, kita harus paham dulu kadarnya itu seberapa. Oke, KTK. Ini ada KTK adalah angkanya 112,57 cmol per kilogram. Ini salah satu yang jarang terjadi di pupuk komersil itu, menampilkan ada angka KTK. KTK itu adalah kapasitas tukar kation atau kemampuan dari pupuk ini memberikan kemampuan menjerap unsur hara yang nanti akan dipertukarkan berdasarkan kebutuhan tanaman kelapa sawit. Nah, ketika kita melihat KTK saja sini sudah tidak standar pupuk ini. Kemudian yang kedua ada kandungannya malahan bukan. Mungkin kemarin kita akan melihatnya ada NPK 1515 yang kandungannya dolomit adalah, ini malah kandungannya zeolit. Zeolit itu apa sih Pak Pendi? Bahwa kadar zeolit ini karena dia memang kadarnya cukup besar 51-75%. Zeolit ini sebenarnya adalah bahan galian mineral yang dimana bahwa zeolit ini banyak digunakan di zaman Pendi kuliah dulu. Zeolit ini banyak digunakan untuk para penelitian para mahasiswa, dimana bahwa zeolit ini adalah akan membantu perbaikan fisik tanah. Kenapa membantu perbaikan fisik tanah? Karena dia mineral yang biasanya dia di alam itu adalah bentuknya bongkahan seperti batu bangunan itu, kemudian dikeras atau dihancurkan halus. Kemudian bahwa zeolit ini adalah pada prinsipnya adalah mineral bahan galian mineral yang berongga, yang mampu memberikan kemampuan tanah untuk menambah KTK-nya. KTK-nya itu apa tuh Pak Wendy? Jadi pupuk ini sudah mengkhianati namanya mengkhianati kandungannya, namun nggak ada salahnya saya terangkan bahwa zeolit ini adalah berongga, sehingga dia akan memberikan efisiensi terhadap pemupukan kita karena dia memiliki kadar penjerapan atau adsorpsi atau penjerapan unsur hara. Penjerapannya buat apa sih sebenarnya? Ketika pupuk ini diberikan di tanaman kelapa sawit kita, ya nggak ada masalah sebenarnya. Namun jangan berpikir bahwa kadarnya fosfor. Ini yang tidak benar. Namun zeolit ini apakah berguna? Berguna juga. Berguna apa? Dia memiliki kemampuan, dia berongga dan memiliki kemampuan untuk membantu tanah kita melakukan penjerapan unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita. Jadi intinya dengan penggunaan zeolit ini adalah mengefisiensi pemupukan dari faktor kehilangan.
Sebagai contoh, misalnya kita mau pupuk urea, kemudian ada zeolit di dalamnya, maka ada kemungkinan hilangnya urea dari kehilangan dari penguapan amoniak mungkin relatif lebih sedikit, karena dia begitu dipupukkan dia akan kemungkinan akan dijerap oleh zeolit ini, sehingga nanti akan sedikit banyak akan diriliskan bagi kebutuhan tanaman kita. Namun sekali lagi KTK ini juga harus dengan pupuk ini apakah tanah menjadi subur? Subur itu relatif ya, karena bahwa kalau ini pupuk ini tidak mengandung unsur hara. Padahal unsur hara yang diperlukan untuk tanaman kelapa sawit adalah nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Namun pupuk ini adalah membantu petani untuk mengefisiensi pemupukan yang diberikan melalui pupuk tadi itu. Karena dia akan menjerap, akan mengurangi faktor kehilangan ke depannya. Karena sehingga bahwa zeolit ini adalah meningkatkan kapasitas tukar katian tanah yang semakin meningkat. Bahkan di beberapa penelitian juga disebutkan di kelapa sawit di salah satu jurnal bahwa zeolit ditambah dengan NPK, maka bahwa akan mengefisiensi penggunaan NPK itu sendiri, bahkan sampai 2:3, artinya bahwa zeolitnya 2, NPK-nya 3 akan membantu perbaikan, akan mengurangi faktor kehilangan unsur hara dari penggunaan NPK sendiri. Namun pupuk ini memang jarang di pasaran. Lah ini dilala ada salah satu seorang petani yang curhat, Pak Pedi, ini pupuk ini kadarnya apalah, kok isinya zeolit ini jarang terjadi. Padahal zeolit ini kalau memang harganya mahal ya mungkin harus dipikirkan ulang. Tapi kalau ini harganya ini murah, maka bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit untuk membantu efisiensi pemupukan kita. Karena bahwa kadar zeolit sekali lagi tidak mengandung unsur hara yang cukup signifikan. Bahwa nitrogennya nggak ada apa-apa, tapi cuma sepersekian persen saja, tidak signifikan. Sehingga benang merah pada malam hari ini, pupuk ini mengkhianati namanya mengkhianati kandungannya. Yang kedua, bahwa pupuk ini apakah masih bisa digunakan? Pupuk ini bisa digunakan, namun bukan sebagai sumber fosfor yang tertera seperti TSP triple super fosfat atau SP36, bukan. Namun bahwa pupuk ini adalah pupuk yang akan membantu pembenahan tanah kita. Salah satunya adalah akan membantu menambahkan KTK atau kemampuan tanah dalam menjerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya pupuk ini adalah mengkhianati kandungannya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semua. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.